A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa qad ta'azzana biziyadati liman syakar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyyun karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta jajarannya, yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga kita yang hadir ini mendapatkan rahmat, maghfirah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita duduk di majelis ta'lim ini. Puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsinya, man la yashkuru 'alan nama'i wa man la yusbir 'alal bala'i fahrus min tahtas sama'i wa fadlub rabban siwaya. Siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, tentu nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil, tidak mau bersabar atas ujian dan cobaanku, maka fahrus min tahtas sama, keluar dari langit dunia ini. Wa fadlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku. Maka oleh karena itu syukur perlu kita ucapkan dan kita laksanakan dalam perbuatan. Orang yang bersyukur diucapkan oleh lisan alhamdulillah, kemudian ia melakukan wujud syukur tersebut, ia beribadah, ia gunakan waktu, ia gunakan umurnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur bersujud. Rasulullah ketika dia sedang sholat tahajud, Aisyah berkata, ya Rasulullah, mengapa engkau begitu betul ibadah kepada Allah? Engkau dijamin masuk surga, engkau dijamin surga yang paling tinggi, dijamin oleh Allah. Kenapa engkau sampai begini ibadahmu? Sholat tahajud malam, Bapak Ibu. Wa na'am dan syakura, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi orang bersyukur itu Pak, itu terimplementasi, teraplikasi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada baginda Rasulullah sebagai wujud kita, yaitu mengaku kepada Rasulullah bahwa kita adalah umat beliau. Kita mencintai beliau, kita rindu ingin bertemu dengan beliau, sehingga memperbanyak salawat, maka akan diberatkan timbangan amal, maka akan dipertemukan nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah ucapan salawat kalau kita ingin berat timbangan amal kebaikan kita, agar amal keburukan itu kalah dengan amal kebaikan kita.
Jadi tak ada cara lagi melainkan perbanyak selawat, sehingga mizan timbangan amal kebaikan kita itu akan berat di hari akhirat kelak. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu mengenai apa yang telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau adalah ahli sufi sehingga orang mengambil tarikatnya, tarikat Al-Ghazaliyah, tarikat yang diikuti oleh pengikutnya namanya tarikat Al-Ghazaliyah. Jadi kalau orang ingin memperdalam mengenal Allah, itu ikut kepada tarikat Abu Hamid Al-Ghazali. Memang banyak tarikat itu Bapak Ibu, tetapi salah satunya tarikat yang diajarkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali ini sudah menjadi pegangan ahli sunnah wal jamaah. Bukti kebenaran, bukti kesahihan, kebenaran, kebaikan, kekuatan betul-betul dapat dipercaya. Kalau kita ingin memperdalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, ikutilah tarikat Al-Ghazali. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan di dalam kitab Khuluqul Muslim, ada 10 akhlak yang buruk yang menyebabkan orang tersebut menimbulkan keburukan, kebinasaan dan kejelekan. Jadi 10 akhlak yang buruk ini itu induk daripada akhlak buruk tersebut. Jadi induk akhlak buruk tersebut disebutkan oleh beliau ada 10 akan menyebabkan keburukan pada pelakunya. Kemarin kita sudah sampaikan beberapa poin. Yang pertama itu adalah serakah dalam makan. Sudah kita sampaikan dan kita jabarkan. Kemudian yang kedua, serakah dalam berbicara. Yang ketiga, sifat pemarah, suka pemarah. Yang keempat, sifat pendengki. Yang kelima yaitu sifat bakhil dan gila harta. Kemarin sampai 5 Pak Bu ya. Kita lanjutkan sekarang yang ke-6, yaitu gila pangkat dan kehormatan atau ambisi. Gila pangkat, kehormatan, ambisius ini adalah merupakan penyakit ataupun akhlak buruk. Dan itu dapat kita lihat pada orang-orang yang ambisiusnya pada kedudukan, pangkat, jabatan. Dia saking senang dan sukanya, gilanya dengan pangkat dan kedudukan ini Bapak Ibu, mau cara salah, mau cara benar, sikat saja. Yang penting dia bisa duduk di atas. Jadi tidak dilihat lagi bagaimana cara yang baik menurut Islam, tak dilihat lagi. Ini saya mau menjabat jadi ini, bagaimanapun caranya saya harus menang, saya tak mau kalah. Ini orang yang siap maju tapi tak siap menerima kekalahan. Sehingga ambisiusnya itu menimbulkan keburukan-keburukan. Karena dia ada visi misi tertentu. Biasa kalau orang mau naik menjadi pejabat, ingin menjadi orang yang tinggi, kalau dia terlalu cinta ini sehingga dilakukan hal-hal yang buruk. Betul Pak? Serangan fajar, sogok menyogok, apa lagi? Pokoknya dengan segala macam cara, walaupun itu diharamkan di dalam Islam. Jadi ini salah satu perbuatan akhlak yang buruk. Padahal visi misi orang yang seperti itu, kalau dia banyak duitnya keluar untuk memenangkan, demi kemenangan dia menjadi seorang pejabat, kedudukan yang tinggi, sehingga dengan cara apapun dia lakukan pasti ada misi tertentu. Betul Pak? Kalau udah menang nanti Pak, duit dia udah banyak habis.
aku jamin dia minta balik modal, bahkan berlipat-lipat kembali keuntungan. Betul tidak Pak? Betul. Dari mulai pejabat tinggi sampai ke bawah, kalau sudah ambisius, cinta pada kedudukan, pangkat dan kehormatan, maka timbullah akhlak-akhlak buruk yang ia lakukan, sehingga ia pun bisa kalah, bisa menang. Kalau menang, pasti dipastikan Pak, 50% masyarakat tak dipedulikan. Kalau dulu waktu nyalon, sibuk datang masjid ke masjid, organisasi didatangi semua, masjid datang semua, kampanye. Kalau sudah duduk, kepunan nampak batang hidung orang toleh. Betul Pak? Payah wak nam calik batang hidung waktu kalau dah duduknya. Betul tidak Pak? Ini salah satu bukti kalau orang yang cinta kepada kedudukan dan jabatan, kehormatan, sehingga ia lakukan berbagai macam cara. Tapi mungkin tidak semua. Ada yang mungkin menjalani dengan prosedur, sebagaimana dia berusaha visi misi yang baik, tapi mungkin dapat dihitung jari. Biasanya orang seperti itu tuh kalah Pak, visi misinya bagus, modalnya ya seadanya, tetapi dia kalah di suara. Itu nasib-nasib lah. Pokoknya kalau orang yang ambisius ini Pak, kalau orang sudah menjabat habis-habisan, kebun hektar-hektar Pak dijual, rumah dijual, apa lagi yang bisa dijual? Untuk apa? Kampanye. Betul tidak Pak? Rupanya kalah. Besok pagi buat jalan kaki ke ulu ke ili, tak pakai celana, tak pakai baju, kau tak siap menerima kekalahan. Gila uangnya. Kenapa? Terlalu cinta dan ambisi kepada pangkat, kedudukan dan kehormatan. Makanya Pak, boleh kita ingin, tapi jangan berlebih-lebihan. Boleh kita ingin, tapi jangan berlebihan sehingga tak bisa menerima kekalahan. Selesai pilkada, caleg, pilpres dan lain sebagainya, aduh Pak, penuh rumah sakit Pak. Rato-rato orang pencalon. Di daerah mana rato-rato orang pencalon Pak yang kalah tak siap menerima kekalahan. Karena apa? Karena ambisi dan cinta pada kedudukan. Jangan terlalu cinta. Dunia itu tak lama kita nih Pak. Betul Pak? Tak lama wak hidup lah. Upo siap nyalon menang mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah ambisi bona terhadap pangkat dan kedudukan. Rupanya dia dapat juga kedudukannya. Almarhum, kedudukan yang paling tak bisa lagi dirubah nama jabatannya. Itu jabatannya almarhum. Kalau sudah jadi almarhum, ndak adole doh. Sadonyo tinggal. Ndak ada anak, istri, harta, jabatan, semuanya akan kita tinggalkan. Jadi ini salah satu ciri daripada orang ambisi, gila pangkat dan kehormatan. Satu lagi, biasa kalau orang yang gila pangkat kehormatan nih, biasanya Pak, yang saya hormati Bapak penghulu, yang saya hormati Bapak lurah, Bapak camat, Bapak RT RW, rupa ndak disebut namanya Pak. Terlupa protokol, menggerutu Pak di belakang. Ande, ambo ndak disebut tu. Ambo ko RW. Ndak disebut RW Pak. Sehingga dalam hatinya itu timbul, kenapa saya enggak disebut? Saya kan harus dihormati. Terlupa Pak. Sehingga menggerutu Pak. Ini tanda bahwa dia adalah orang yang ambisi dan cinta kepada pangkat dan kedudukan, kehormatan. Kehormatan itu Pak, kalau sebutnya saya hormati Bapak Ketua Masjid, yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, itu tidak ada zaman Nabi itu disebutkan yang saya hormati sahabat saya Umar. Tidak ada Nabi begitu loh Pak. Ini hanya tambahan
Tambahan kita bagaimana cara protokol sehingga kita sebut. Nabi tidak ada seajarkan seperti itu. Nabi itu langsung puji Allah. Tidak ada tempat yang paling dipuji dan disanjungkan kecuali hanya Allah. Begitu Pak. Jadi kalau seandainya tidak disebut, jangan kita pala menggerutu. Aku nggak disebut tadi tuh. Aku kan di sini tokoh masyarakat. Ini gila kehormatan nih. Jadi Pak, tidak usah kita kalau tidak disebut, tidak usah kita menggerutu berang gara-gara tidak disebut. Tidak usah, santai saja. Nanti kita akan disebut juga terakhir. Disebutnya itu tidak ada sebutan macam ini lagi doh. Sebutan kita itu nanti almarhum Bapak Pulan bin Pulan. Itu sebutan kita Pak. Tidak ada ngelak lagi kita. Jadi kalau udahlah, nggak usah terlalu kita ambisi dan cinta pangkat dan kedudukan. Jadi kalau udah mati nanti tidak ada disebut-sebut tuh Pak. Yang disebut kita tuh pangkat kita tuh almarhum, almarhumah. Selesai. Tidak ada lagi dah. Jadi kalau udah ada almarhum, almarhumah, tidak disebut lagi dia pangkatnya apa. Mau camat, mau lurah, mau RT, mau RW, mau gubernur, mau wali kota, mau presiden. Ada Pak disebut pangkatnya kalau dia mati. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa almarhum Haji Pulan bin Pulan. Ada Pak. Yang saya hormati Bapak Camat almarhum Haji. Dah ada Pak doh. Dah ada disebut-sebut. Jadi almarhum pangkat kita yang terakhir. Jadi setinggi dan sehebat apapun kita, takkan disebut yang saya hormati Bapak almarhum Camat Wali Kota. Tidak ada Pak. Ada Pak disebut. Kalau di masjid ini sholat jenazah. Assalamualaikum yang saya hormati Bapak Camat almarhum Bapak ini. Tidak ada Pak. Jadi itu. Jadi tidak perlu kita terlalu ambisi dan cinta pangkat dan kedudukan. Walaupun kita ingin berkeinginan, tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Kemudian selanjutnya, yaitu yang ketujuh nih, cinta keduniaan. Jadi kalau cinta keduniaan ini kata Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia ini sumber daripada segala keburukan, kata Nabi. Jadi kalau sudah cinta dunia, keinginan keduniaan itu sungguh melambung tinggi, ya, cintanya betul pada dunia ini, maka ini akan timbul pada keburukan. Ini kunci segala dosa ini, hubbud dunia kata Rasulullah. Kalau sudah hubbud dunia, terlalu cinta dunia, itu tadi, tidak peduli ini cara halal, cara haram. Itu haram Pak, tidak boleh. Jangankan yang haram, yang halal. Yang haramnya susah gini kok. Itu Pak jawabannya. Jangankan yang haram Pak, yang halal gini susah, yang haram pun susah. Ini jawaban yang ketika dia sudah mencintai keduniaan tanpa melihat efek daripada akibatnya. Jadi hubbud dunia. Kalau cinta dunia ini Pak, biasanya dia akan melakukan berbagai macam cara, walaupun cara itu diharamkan oleh Islam. Jadi jangan kita terlalu cinta dunia. Boleh kita berkeinginan, tapi jangan cinta dunia. Cinta kepada istri boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Boleh cinta sama istri, istriku cantik, ya kan? Lagai keriputnya Pak. Ya walaupun kita cinta kepada istri kita, lagai keriput. Lah sampai mati, ada yang berani ikut kepada suami, tidur bersama suami dalam liang lahat. Tidak ada Pak. Ada Pak gini Pak. Wah, kita sayang, kita cinta suami istri berlebih-lebihan sehingga mati pun masuk ke dalam kubur. Secinta dan setinggi apapun
keinginan ataupun cintanya tidak akan sekali-kali masuk ke dalam liang lahat. Tak mau gue doh. Itu kata orang rumah awak dulu apa meninggal duluan pak. Menangis ya pak, menangis menitik air mata, berfikir lopeh idah bila aku nak dapat calon yang baru. Dulu awak sibuk mengagumi, kini awak ditinggal balik, nikah balik sama lelaki lain. Ya memang begitu. Makanya jangan terlalu cinta, makanya jangan terlalu benci. Dalam Islam khairul umuri awsatuha, kata Rasulullah, sebaik-baiknya perkara itu pertengahan. Cinta kepada istri, kepada suami itu pertengahan, jangan terlalu berlebihan sehingga ketika ditinggal stres, gilo gara-gara ditinggal suami sama istri. Kenapa? Hubud dunia, lebih-lebih cintanya. Jadi kalau diajarkan dalam Islam, yang paling pertama kali cinta itu adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, baru cinta kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada harta. Tetapi yang pertama kali, cinta yang paling tertinggi kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diajarkan dalam Islam. Cinta kepada Allah dan Rasulullah itu Pak, baru hidup mati kita kepada Allah, cintanya kepada Allah. Nah, jadi kalau kepada yang lain-lain hanya sekedar saja pertengahan. Cinta kepada rumah, suka kepada rumah, kepada mobil, kepada harta, segala macam kita punya, boleh kita Pak, tapi hanya sekedar saja. Kenapa? Itu nanti akan kita tinggalkan. Rumah mewah megah, mobil mengkilat-kilat, sementara ada orang mati Pak, masuk oto ke dalam kuburnya. Aduh gini Pak, aduh Pak ndak ada oto gitu masuk ke dalam kubur gini kau. Wong Islam ya beda kalau orang lain. Kalau orang kafir saya tengok ada pula tuh oto masuk ke dalam kubur, ataunya mempermudah masuk ke dalam surga, jadi kendaraannya besok di akhirat. Hancur dimakan tanah, oto dalam tanah. Nah jadi itu Pak. Jadi hubud dunia rasul kulli khati'ah, cinta dunia adalah sumber daripada keburukan atau sumber daripada dosa. Maka jangan terlalu berlebihan, sekedar saja pertengahan ya Pak ya. Kepada anak, kepada istri, kepada rumah, kepada harta, kepada apapun itu cukup pertengahan saja, jangan berlebih-lebihan. Suatu saat kita akan ditinggalkan, kalau tidak kita akan meninggalkan dia. Begitu supaya tidak timbul stres ketika ditinggalkan apa yang kita cintai tersebut. Kemudian selanjutnya yang ke-8, yaitu sikap takabur atau sombong. Sikap takabur, ini penyakit hati ini Pak. Ambo risiko mo dari mulai tahun sekian bulan sekian, masoji ko berdiri ko ambo ko. Kalau tak ada ambo ndak ada tonggak berdiri ko dah. Takabur. Timbul rasa bangga dan sombongnya. Sehingga memamerkan, sehingga dia ingin dilihat. Ini tak boleh Pak, takabur atau sombong. Ataupun orang yang merendahkan orang lain. Kalau kita orang kaya itu kita rendahkan orang yang miskin. Rakyat jelata, belantak, belangsakan hidupnya, lalu kita sombong dengan kekayaan kita. Nih aku orang kaya. Lalu kita merendahkan si miskin. Ini juga sifat sombong. Itu salah satu sifat ciri-ciri sombong. Ada apa lagi sombong itu? Sombong itu baturul haqq wa ghamtun nas, kata Rasulullah. Jadi sombong itu adalah ia mengingkari kebenaran, meremehkan orang lain. Ada yang meremehkan orang lain di sini Pak? Mengingkari kebenaran, meremehkan orang lain. Itulah yang disebut dengan sombong.
ko dalilnya, ko ayatnya, ko hadisnya. La jaleh Nabi yang menuntun, Nabi yang menyuruh. Apa kecewa? Tak ada tu doh. Dalil tak ada, tak sahih, dhaif. Itu amalan bid'ah. Kau tak nampak kau hadis Bukhari kau hadis Muslim kau. Tidak percaya dah Pak. Mengingkari kebenaran itu disebut sombong. Itu salah satu contoh orang sombong. Kemudian apa lagi? Meremehkan orang lain. Si anu mau orang miskin dihina. Kita hina Pak. Ini sombong. Aku tengok nih hartaku banyak, kedudukanku begini, sekolahku tinggi. Timbul rasa sombong kepada orang-orang lain. Maka sombong ini la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Min 'alal qalbi, di dalam hatinya, 'alal kibir, yang ada kesombongan, ya. Mithqala dzarratin, kesombongan itu sebesar biji jarah. Sikitnya Pak. Jadi kesombongan yang ada dalam hati, kata Rasul, ini hadis sahih Bukhari. Jadi la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Min qalbihi, di dalam hatinya ada sebesar jarah alal kibir. Sebesar jarah itu kecil Pak, sebiji sawi, ada rasa kesombongan. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Hati-hati Pak Bu, jangan sampai ini akhlak buruk mencelakakan kita sendiri. Kesombongan terhadap kekayaan, pangkat jabatan, kesombongan terhadap kedudukan, kesombongan terhadap ilmu, profesi dan lain sebagainya. Ini akan menolak surga untuk kita masuki. Surga tak akan mau dimasukkan oleh orang-orang yang sombong. Buang rasa sombong itu. Itu penyakit yang berbahaya. Kata Rasulullah SAW, ini Allah berfirman dalam hadis kudusinya. Qala ta'ala al-azamatu idzan wal kibriya uridai faman naza'al qaitu finnar. Telah berkata Allah Subhanahu wa taala, kebesaran adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang menyaingiku pada salah satu di antara keduanya itu, alqaitu finnar, akan aku lemparkan ia ke dalam api neraka. Gara-gara sombong. Apa lagi kita sombongkan Pak? Matobo kalau pagi-pagi taik mato aduh. Paru iko kalau terasa mules paru keluar kotoran. Gigi ko pagi-pagi lun bergosok gigi bau busuk mulut awak. Apa lagi kita sombongkan? Tidak ada perlu ada yang kita sombongkan. Yang sombong itu pantas disandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penyakit yang perlu kita buang. Selanjutnya yaitu yang ke-9, suka membanggakan diri. Bangga diri, bangga terhadap ibadahnya. Kok Pak, wah, lah pakaian kok lah mantap kok. Bangga dirinya dengan seperti itu. Rajin ke masjid, bangga dengan ibadahnya. Merasa paling iyalah awak kok. Tak perlu kita banggakan Pak. Tak perlu. Karena bangga diri ini penyakit. Bangga diri ini ujub. Ujub bangga dengan kesolehan. Kesolehan ini kita, wah, aku lah paling soleh sadonya kok. Satu kelurahan kok. Yang paling rajin, yang paling soleh, yang paling dermawan, yang paling paling tinggi kok. Kalau tak aku, tak ada orang dah. Sadonya aku. Ini adalah sikap sombong atau bangga diri. Bangga diri ini dibangga-banggakannya pula oleh sebagian orang. Tengoklah aku bersedekah. Tidak disobik pula lah sedekah je lepas pengurus masjid. Infak 10 juta dari hamba Allah.
Endek, apa nak disebut nama ambo? Aku yang berimpak kok, ingin dibanggakannya. Aku bersedekah kok 10 juta. Pingin disebut. Diceritalah sama orang, bercerita-ceritalah mau tahu-tahu ya kan. Aku nyumbang 10 juta. Tapi nak disebut lah pengurus masjid doh. Disebut hamba Allah. Padahal ambo ikhlas je. Tak perlu disebut-sebut doh. Tapi dia bercerita juga. Ambo ikhlas je. Tapi kan tak masalah doh ditulis nama ambo. Ambo kan tak juga ndak disebut doh. Tapi baiklah. Setidaknya disebutkan jugalah nama ambo. Diceritakan ke kawannya, Pak. Bukan ke pengurus masjid. Kau boleh mau tahu mencerita-cerita ya kan. Aku begini-begini Pak bersedekah. Aku ikhlasnya lillahi ta'ala. Karena Allah. Tapi kan setidaknya kalau dibuat nama ambo kan tak apa doh kan? Tak apa kata kawannya kan. Itu dia Pak. Dibanggakan ke kawan sebelahnya. Coba kalau dia tutup rahasia itu, tak perlu disebut-sebut. Ikhlas karena Allah, tak perlu aku dibangga-banggakan. Infakku, sedekahku sekian juta, tak perlu. Gara-gara mau tahu tak disebut-sebut ni Pak. Di situ bisa hilang pahala. Hilang pahala, dihapus. Apalagi kalau bersedekah kepada orang yang sehingga tersinggung dengan sebutan-sebutannya, pahala itu akan hilang. Tidak akan ada lagi berbekas pahala itu. Kenapa? Karena dia menyakiti orang yang diberinya dengan cara menyebut-nyebutnya sehingga dia malu. Ini orang fakir miskin Pak, malu Pak. Harga dirinya di mana? Disebut-sebutlah depan orang cerita. Malu Pak. Maka ini kata Allah dalam Al-Quran, janganlah kalian kalau berimpak itu jangan menyebut-nyebutnya dan jangan menyinggung perasaan orang yang diberi itu. Tak boleh kata Allah. Itu hilang pahala kita Pak. Bersia-sialah kita Pak bersedekah banyak. Walaupun 1 miliar kali pun. Kalau begitulah impak kita, nak disobui, nak disanjung, nak dikecek-kecekan sama orang, hilang pahala kita. Sia-sialah. Tu bangga diri. Santai aja Pak, berimpak ikhlas lillahi ta'ala. Tak disebut tak apa-apa, tak disebut tak apa-apa juga. Yang penting niat ikhlas karena Allah. Lah aku niatkanlah berimpak ke masjid, disebut ya disebut, mau hamba Allah, mau hamba siapa terserahlah. Aku ikhlas. Disebut biar aja, tak disebut tak apa-apa. Tak perlu harapan sanjungan. Ingin dibanggakan namanya Haji Pulan bin Pulan. Tidak perlu. Lanjut akhlak yang buruk berikutnya yaitu riya atau suka pamer. Hampir-hampir juga. Yang tadi membanggakan diri, dibangga-banggakannya. Ya kan? Ini kalau tak nenek aku, engkong aku, itu tadi bangga diri. Yang dibanggakannya. Tapi ini yang berikutnya yang terakhir yang ke-10 yaitu riya atau suka pamer. Riya atau suka pamer ini Bapak Ibu, ini juga penyakit yang berbahaya sekali. Kalau kita ibadah datang ke masjid, niatnya ingin dilihat sama tetangga, ingin dilihat sama mertua, ingin dilihat sama istri, ingin dilihat sama orang lain, niatnya itu karena itu, bukan karena Allah, hangus pahala. Jadi Bapak Ibu, niat itu harus karena Allah, jangan riya atau suka pamer. Kok dipamer-pamer kok? Mentang-mentang datang mertua, rajinnya sholat, tak datang mertua, tak pernah sholat lagi. Kenapa? Sholatnya gara-gara ada mertua, bukan karena Allah. Kemudian apa lagi? Kalau riya ini biasanya ibadah yang ia lakukan ingin dapat sanjungan, pujian dari orang lain. Niatnya sudah berubah. Aku ini kan pejabat, supaya disanjung, aku sholat di sana. Niat sholatnya kan ingin dilihat orang. Gara-gara ingin
Oh si fulan, bukan niatnya dia karena Allah, ibadah dimanapun dia niatnya karena Allah. Tapi niatnya aku kan supaya dilihat orang, supaya nampak aku, tengok aku, aku kok pejabat tapi soleh. Niatnya itu sudah dihapus pahalanya oleh Allah. Bahkan orang yang melakukan riya ini adalah melakukan syirik asghar, syirik kecil. Jadi kata Rasulullah SAW, yang paling aku takuti pada umatku nanti adalah mereka melakukan syirkun asghar. Apa itu ya Rasulullah? Bahwa syirkun asghar ya Rasulullah? Syirkun asghar huwa riya. Syirik asghar itu adalah ia melakukan riya. Yang paling ditakuti Nabi itu Pak, untuk umatnya melakukan riya. Jadi kalau riya ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, faj'alnahu haba'an mansyura. Maka akan kami jadikan amal mereka, pahala mereka seperti debu yang berterbangan. Debu berterbangan gimana Pak? Tidak akan bisa kita ambil manfaatnya. Justru orang yang melakukan riya ini adalah melakukan dosa, kebalikannya akan diberikan dosa, bukan dapat pahala. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah, tapi sebaliknya ingin mengharapkan pujian dan sanjungan. Kelak pada hari kiamat ia mengadu kepada Allah, ya Allah, ini pahalaku banyak, ini ibadahku banyak, tengok solatku rajin, ibadahku banyak, sedekahku banyak, kenapa engkau tak balas? Kenapa saya tertunda masuk surga? Dijawab oleh Allah, engkau rajin ke masjid betul, tapi engkau ingin dipuji oleh orang lain supaya engkau disebut orang soleh. Engkau bersedekah betul, tetapi engkau bersedekah ingin disanjung oleh orang lain. Engkau melakukan amal kebaikan betul, tapi niat engkau bukan karena aku. Cari kepada orang yang engkau niatkan itu, kata Allah. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita gagal masuk surga. Hati-hati Bapak Ibu. Riya adalah penyakit yang sangat berbahaya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 10 penyakit, 10 akhlak buruk ini mesti kita tinggalkan. Yang pertama, serakah dalam makan. Yang kedua, serakah dalam berbicara. Yang ketiga, sifat pemarah. Yang keempat, sifat pendengki. Yang kelima, sifat bakhil dan gila harta. Yang keenam, gila pangkat dan kehormatan atau ambisi. Yang ketujuh, cinta keduniaan. Yang kedelapan, sikap takabur atau sombong. Yang kesembilan, suka membanggakan diri. Yang kesepuluh, riya atau suka pamer. Nah, itulah Pak, akhlak yang buruk itu barangkali yang perlu kita jauhi. Kalau ada nih dalam hati kita sedikit-sedikit kikis, buang jauh-jauh. Karena akan menghambat kita masuk ke dalam surga. Akan menyebabkan keburukan yang lebih berat lagi akan menimpa kita. Barangkali itu Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya. Ada waktu beberapa menit, dipersilahkan. Ada sekitar 3 atau 4 menit lagi. Ada Pak? Mengenai tentang 10 sifat ataupun akhlak yang buruk yang menyebabkan keburukan bagi kita atau pelakunya. Ada Pak? Dado? Iya Pak, silakan. Untuk mengantisipasi akhlak buruk ini, yang pertama tentu kita harus mengetahuinya dulu. Umpamanya 10 ini harus kita ketahui dulu. Kita ketahui bahwa itu adalah akhlak buruk. Jadi harus tahu juga Pak. Kalau tidak tahu, ini dikiranya bangga diri itu bukan akhlak buruk gitu. Maka harus tahu juga. Kita ketahui dulu apa-apa aja macam-macam itu, supaya kita mawas diri, tidak akan melakukan itu. Saya ulangi lagi, serakah dalam makan.
serakah dalam berbicara, sifat pemarah, sifat pendengki, sifat bakhil gila harta, gila pangkat kehormatan atau ambisi, cinta keduniaan, sikap takabur atau sombong, suka membanggakan diri, dan riya, suka pamer. Kau harus tahu Pak penyakit hati kok. Kalau sudah tahu bahwa itu adalah penyakit hati yang berbahaya bagi pelakunya, bahkan akan menyebabkan dosa bagi pelakunya, bahkan akan menyebabkan dia terjerumus ke dalam api neraka, maka kata kuncinya kita ketahui, kemudian jangan coba-coba kita melakukannya. Tinggalkanlah 10 sifat buruk ini, digantilah dengan sifat yang baik. Diganti dengan sifat orang-orang yang suka bertobat. Kita suka beristighfar. Kalau pemarah kita, astagfirullah, bertobat. Terasa kita takut dipuji, takut riya, istighfar, luruskan niat. Kita bukan riya, kita ibadah ke masjid itu karena Allah. Niatkan karena Allah. Istighfar, kuatkan. Walaupun omongan orang sepulan niatnya mungkin karena dipuji aja. Tidak, kita tetap niat karena Allah. Diganti dengan sabar, syukur, kemudian taubat, suka beristighfar, kemudian senantiasa kita zuhud, ya. Zuhud itu tidak terlalu cinta dunia. Kalau sudah zuhud ini biasanya mensyukuri apa adanya, ditambah lagi qanaah, ya, mensyukuri apa yang Allah berikan, sehingga kita menjadi orang yang terpelihara. Jadi itu Pak, kira-kira Pak ketahui dulu 10 penyakit itu. Insya Allah kalau sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan buruk, sehingga kita tinggalkan. Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Allahumma fiqillah Sikum wa nafsi bitaqwallah. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada